Dalam ibadah Natal yang berbahagia ini, izinkan saya mengupas tentang kesukaan besar. Sama-sama bilang sama saya, kesukaan besar. What is Christmas? Apa itu Natal? Saya percaya Natal adalah kesukaan besar. Karena kepada gembala-gembala di padang, malaikat berkata, jangan takut, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Alkitab tidak berkata, jangan takut, aku memberitahukan kesukaan besar. Mulai hari ini kamu tidak ada masalah. Mulai hari ini kamu tidak ada persoalan. Tetapi kesukaan besar adalah di tengah situasi yang sukar sekalipun, Dia Tuhan yang memberi kesukaan yang besar. Setuju, katakan amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya butuh kesukaan yang besar. Pak, we need joy more than ever. Hari-hari ini kita butuh kesukaan. Ketika pajak naik 12%. Ketika dolar menjadi 16.000. Sebagian saudara berkata, saya nggak ada urusan sama dolar. Betul. Tapi kalau dolar naik, semua naik. Cak, darah Yesus. Tempe, apa saudara? Tempe, apa saudara? Tempe. Kedelainya impor, bos. Jadi tempe, tempe, kalau dolar naik dia naik. Harganya tidak naik, potongannya lebih kecil. Dan kalau kita mau mikirin itu semua, bisa stres. Colek sebelah saudara bilang, orang stres udah cukup banyak. Lu jangan tambahin lagi. Saya berdoa kita semua terima kesukaan besar. Sama-sama bilang saya terima dengan iman. Kesukaan besar. Karena saya percaya, orang kalau hidup dalam kesukaan yang besar, dia pasti umur panjang. Jangan bilang sama saya, pendeta doain supaya saya panjang umur. Walaupun saya doain saudara untuk panjang umur. Tapi kalau setiap hari sudah stres, tiap hari sudah mikir yang aneh-aneh, pendek umur saudara. Tapi orang yang punya kesukaan besar, panjang umur. Lumayan ada 21 orang yang bilang amin. Orang yang punya kesukaan besar pasti panjang umur. Bu, pengen lihat suamimu cepat jadi duda? Pengen lihat suamimu kawin lagi? Gak usah stres gitu, Bu. Karena itu ibu harus punya kesukaan yang besar. Saya kadang-kadang pikir ini ibu-ibu bodohnya minta ampun nih. Gak ada tukang ST kan? Gak apa-apa saya ngomong gitu. Bu, ada ibu-ibu suaminya selingkuh, dia bilang begini, saya mau mati, saya mau mati, saya mau mati, percuma suami saya. Jangan, Bu. Makin ibu bilang begitu, suami makin telepon selingkuhannya. Sayang, tunggu sebentar lagi ya. Istri saya udah sebentar-sebentar bilang saya mau mati. Firman Tuhan bilang sesuai dengan imannya jadi padanya. Bu, kalau dengar suami ibu selingkuh, ibu tenang. Doa orang benar besar kuasanya. Jangan ibu yang panik. Selingkuhan yang harus panik. Ibu tatap suami dengan iman dan bilang, sayang, aku masih hidup 1000 tahun lagi. Langsung dia hubungi selingkuhannya. Percuma. Istri saya punya iman, masih hidup 1000 tahun lagi. Masa tahun ke 1001 kita mau jadian? Udah jadi mumi kita ini. Semua ibu-ibu bilang saya akan panjang umur. Kayak gak yakin ya? Saya akan panjang umur. Ayo Bu bilang saya akan panjang umur. Pak, sama-sama bilang saya akan panjang umur. Semua adik-adik muda bilang saya akan panjang umur. Dan rahasia panjang umur kesukaan besar. Dan yang kedua, orang yang punya kesukaan besar bukan hanya panjang umur,
Tapi orang yang punya kesukaan besar, sehat badannya. Sama-sama bilang sama saya, tidak mudah terserang penyakit. Yang mudah terserang penyakit yang banyak pikiran. Yang mudah terserang penyakit siapa? Yang mudah terserang penyakit siapa? Bilang sama sebelah, lu jangan banyak pikiran. Banyak uang boleh. Banyak berkat boleh, jangan banyak pikiran. Kenapa kita nggak perlu banyak pikiran? Mungkin sudah menatap saya, tapi pendeta-pendeta juga kadang-kadang nggak mikir sih apa yang kita hadapi ini. Kan kadang-kadang berat pendeta. Saya cuma mau bilang, dia Allah Immanuel. Kita cuma perlu berserah kepada Tuhan. Selama kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan pada hidup kita. Katakan amin. Maria menerima kesukaan besar. Yusuf menerima kesukaan besar. Gembala-gembala di padang memiliki kesukaan besar. Dia nggak perlu banyak pikiran. Amin. Kesukaan besar yang pertama membuat kita apa saudara? Panjang umur. Yang kedua membuat kita bebas dari segala penyakit. Karena Alkitab saya bilang itu salah satu ayat yang paling saya banggakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada orang panjang umur tapi sakit-sakitan. Buat apa panjang umur sakit-sakitan? Bikin beban anak. Tiap 2 minggu masuk rumah sakit. Tiap 2 minggu serangan jantung, serangan ginjal, serangan otak, serangan ketek, ada aja. Dan yang ketiga, orang yang menerima kesukaan besar menjadi berkat buat banyak orang. Kita senang dekat orang yang bersuka cita. Pak, Bapak senang lihat istri bersuka cita? Bapak-bapaknya lembut ya. Pak, Bapak senang lihat istri bersuka cita? Bapak senang lihat istri ngomel? Bleh. Bapak senang lihat istri komplain? Bleh. Bapak senang lihat istri mengeluh dan bersungut-sungut? Lihat, Bu, suami ibu gak jawab apa-apa, dia diam aja, Bu. Dia bilang ya itu yang tiap hari aku harus hadapi. Pak, toilet aja 2.000 Pak. Tolong jangan pendeta digratisin Pak. Coba jawab Pak. Pak, Bapak senang lihat istri stres? Bapak senang lihat istri mengeluh? Bapak senang lihat istri bersungut-sungut? Bapak senang lihat istri semangat dan sukacita? Setiap kali engkau pulang walaupun tanggal 27 Pak, bulan tua Pak, dia tetap engkau dan berkata sayang walaupun kau tidak pulang bawa apa-apa, kehadiranmu menambah sukacitaku. Ayah. Bulan depan ada dedek baru Pak. Bu, ibu senang lihat suami stres? Ibu senang lihat suami komplain? Ibu senang lihat suami ngomel-ngomel aja marah-marah terus? Ibu senang lihat suami tersenyum dan berkata sayang di muka bumi wanita banyak tapi yang begitu dahsyat dan luar biasa hanya engkau satu-satunya. Ku kan terbang. Kita semua senang lihat orang punya kesukaan besar. Siapa yang mau hidupnya jadi berkat? Jangan cuma kita nyanyi. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Kadang-kadang kita bukan rumah doa, rumah hantu. Saya berdoa Natal tahun ini menghadirkan kesukaan besar. Yang pertama kesukaan besar membuat kita panjang umur. Yang kedua kesukaan besar membuat kita sehat. Yang ketiga kesukaan besar membuat kita jadi berkat. Dan yang keempat kesukaan besar membuat kita jadi saksi Tuhan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Engkau boleh berkata engkau cinta Yesus. Engkau boleh berkata engkau melayani Tuhan. Tapi kalau hidupmu stres terus, hidupmu mengeluh terus,
hidupmu marah terus, hidupmu kecewa terus, orang akan lihat saudara dan akan berkata, katanya Tuhannya hebat, katanya Tuhannya luar biasa. Semua kesaksian saudara menjadi bahan tertawan orang. Tapi walaupun kau gak ngomong banyak, tapi hidupmu penuh sukacita, hidupmu penuh dengan semangat, hidupmu penuh dengan gairah. Orang yang tidak percaya saja lihat saudara dan berkata, dia punya sesuatu yang saya gak punya. Adapun yang saya punya adalah kesukaan besar. Doa saya setiap saudara pulang dari ibadah Natal ini, minimal saudara tahu di dalam diri saya ada kesukaan besar. Sehingga tekanan dan tantangan apapun di depan saya, kesukaan besar menuntun saya menjadi pemenang-pemenang dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya pelajari di sini. Klik. Sama-sama bilang saya menerima kesukaan besar. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Di bawah judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel, orang lain bilang Jibril, menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nazaret berasal dari kata Ibrani netzer. Netzer berarti tunas. Berarti dia dibesarkan di Nazaret. Itu adalah bagian dari nubuatan firman Tuhan yang akan dikatakan bahwa dia disebut tunas Daud. Apa saudara? Tunas Daud. Netzer. Dari kata Nazaret, kemudian sampai hari ini orang Ibrani menyebut orang Kristen itu Notsrim. Dari kata Nazaret, orang Ibrani menyebut orang Kristen apa? Notsrim. Orang Indonesia menyebut kita apa saudara? Nasrani. Saudara tahu nggak sejarahnya Nasrani atau Notsrim? Notsrim atau Nasrani itu sebetulnya ejekan. Sama-sama bilang sama saya ejekan. Saudara ingat nggak Andreas pernah berkata apa? Andreas pernah berkata begini, mana mungkin ada sesuatu yang baik berasal dari Yerusalem, betul? No. Mana mungkin ada sesuatu yang baik berasal dari Nazaret, betul? Sudah pernah baca ayat itu? Kenapa? Karena Nazaret di zaman itu adalah sebuah kota kecil. Kenapa kota kecil? Dia tidak punya danau, dia tidak punya sungai, karena pada zaman itu baik transportasi maupun segala-galanya terjadinya di air. Dan mereka juga tidak punya mata air. Mereka hanya punya satu mata air, tempat di mana malaikat berjumpa dengan Maria. Sehingga kita tahu persis di mana malaikat berjumpa dengan Maria. Di mata air itu. Sampai hari ini kalau sudah pergi dapat kesempatan untuk ada ke tanah perjanjian, saya doa supaya jemaat Gereja Betel Indonesia Global Fellowship Center minimal seumur hidup 1 kali ke tanah perjanjian. Amin. Dan kalau sudah dapat kesempatan untuk berangkat ke tanah perjanjian, sampai hari ini tempat itu masih ada. Sekarang dibangun gereja Yunani Ortodoks. Tempat satu-satunya mata air seluruh kota itu. Jadi sebutan Nasrani itu sebetulnya ejekan. Itu tuh kumpulan orang-orang yang percaya Yesus dari Nazaret. Karena Andreas sudah berkata, mana mungkin ada sesuatu yang baik berasal dari Nazaret. Makanya ini nubuatan yang dipandang rendah, yang dipandang hina akan menerima kesukaan dari sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti kita menerima kesukaan dari sorga. Bukan karena segala berkat, tapi segala penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu masuk. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata apa? Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sama-sama bilang Maria dapat berkat dari Tuhan.
Apa saudara? Ayat 20 ya 9. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu apa? Bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah sekarang kita mau lihat. Dari mana kita tahu saya sudah menerima kesukaan besar atau saya belum menerima kesukaan besar? Pertanyaan saya, siapa di sini yang sudah menerima kesukaan besar? Waktu saya berangkat dari rumah, saya pikir waktu saya tanya gitu semua jemaat pasti angkat tangan. Ini cuma 2 asli. Ulang. Siapa yang percaya dia sudah menerima kesukaan besar? Ah ini kan angkat tangan cuma karena gak enak sama saya nih. Susah ya jadi jemaat Glow ya pendeta ya. Gua gak angkat tangan salah, gua angkat tangan. Ulang. Siapa yang percaya dia sudah menerima kesukaan besar dari sorga? Berikan tepuk tangan dia menerima Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik dalam chat saudara, saya sudah menerima kesukaan besar. Yes, tulis dalam chat saudara, saya sudah menerima kesukaan besar dari sorga. Setiap saudara yang ada di gereja, taruh tangan kanan saudara di dada, imani dan bilang saya sudah menerima kesukaan besar dari sorga. Dan sekarang izinkan saya menguraikan. Kapan kita tahu kita sudah menerima kesukaan besar atau belum menerima? Salah satu ciri yang pasti, orang yang tidak yakin akan kesukaan besar akan selalu memiliki pertanyaan. Akan selalu apa saudara? Akan selalu apa? Sama-sama bilang sama saya, tanda bahwa saya belum mengimani kesukaan besar, yaitu saya banyak pertanyaan. Kenapa rumah tangga saya penuh dengan goncangan? Kenapa suami saya belum bertobat? Kenapa anak-anak saya mengecewakan saya? Kenapa doa saya belum dijawab oleh Tuhan? Kenapa badai besar menerpa hidup saya? Sama seperti para wanita yang berjalan menuju kuburan Yesus. Siapa yang akan menggulingkan batu itu buat kami? Beda sama gembala-gembala di padang. Gembala-gembala di padang waktu menerima kesukaan besar. Ada malaikat Tuhan yang menaikkan pujian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Langsung di antara mereka berkata, marilah kita ke Bethlehem. Makanya tema Natal PGI dan tema Natal KWI untuk seluruh Indonesia, marilah kita pergi ke Bethlehem. Karena di Bethlehem ada bukti kesetiaan Tuhan. Di Bethlehem ada pernyataan keajaiban Tuhan. Dan di Bethlehem ada tanda cinta yang seutuhnya buat manusia. Sama-sama bilang kesetiaan Tuhan. Sama-sama bilang keajaiban Tuhan. Sama-sama bilang ada keutuhan cinta. Mereka tidak duduk dan mempertanyakan, kenapa malaikat datang kepada kami? Kenapa mengejutkan? Kenapa tiba-tiba ada sinar terang? Mereka langsung ke Bethlehem. Dan Alkitab berkata waktu mereka sampai ke Bethlehem, mereka lihat semua yang mereka saksikan tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang yang menerima kesukaan besar akan bertindak. Orang yang menerima kesukaan besar akan bersemangat. Orang yang menerima kesukaan besar tidak cari-cari alasan. Orang yang menerima kesukaan besar tidak terintimidasi dengan persoalan. Mereka tidak mempertanyakan, kalau kita ke Bethlehem nanti bagaimana kalau anaknya tidak ada? Kalau kita ke Bethlehem bagaimana kalau kita ditolak? Bagaimana kalau nanti kita sampai di Bethlehem? Ada persoalan yang terjadi. Bagaimana kalau kita sampai di Bethlehem? Mereka tidak mau menerima kami. Dunia ini terlalu banyak pertanyaan. Tapi orang yang menerima kesukaan besar yang pertama bertindak. Orang yang menerima kesukaan besar tidak mencari-cari alasan. Orang yang menerima kesukaan besar akan percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya menerima kesukaan yang besar. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam ini? Pak, Bapak,
Natal ini kayaknya berat beban Bapak, Pak. Pak, istri suka bertanya, Pak. Nanya melulu pendeta. Bu, suami suka bertanya, Bu. Bukan nanya pendeta, ngomel dia pendeta. Pak, Bu, anak-anak suka nanya. Kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Orang yang menerima kesukaan besar akan puas. Orang yang menerima kesukaan besar apa saudara? Orang yang menerima kesukaan besar apa saudara? Tidak ada pertanyaan. Karena kita tahu Kristus adalah jawaban buat kita. Katakan amin. Lanjut. Kata malaikat kepada, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia dari hal. Jangan banyak nanya. Tuhan cinta kamu, Tuhan bela kamu, Tuhan sertai kamu. Sama-sama bilang Tuhan cinta saya. Sama-sama bilang Tuhan bela saya. Tuhan sertai saya. Saudara-saudara yang sedang banyak pertanyaan, kenapa penyakit saya belum sembuh? Kenapa anak saya dipanggil Tuhan? Kenapa mama saya terlalu cepat dipanggil Tuhan? Kenapa istri saya dipanggil Tuhan? Kenapa suami saya dipanggil Tuhan? Kenapa badai hidup menimpa saya? Kenapa rumah saya disita oleh bank? Kenapa cicilan tidak bisa saya bayar? Ingat saya dikasih Tuhan. Ingat saya disertai Tuhan. Ingat saya diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Lanjut. Ini katakan apa? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan apa saudara? Pertanyaan saya. Janji malaikat Gabriel ini hebat gak saudara? Boleh gak kadang-kala bantuin saya? Jangan suruh saya stres. Sepanjang malam saya udah khotbah terus. Sekarang sepanjang hari saya khotbah. Saya yang khotbah, saudara yang capek. Saya yang khotbah, saudara yang. Saudara sebelum ke gereja push up 100 kali ya. Tolong jangan lain kali saudara-saudara. Saya jawab apa pertanyaan saya? Kan kan gini nih, saya kasih tahu rahasianya. Kasih tahu rahasianya. Ini kan kebaktian-kebaktian kayak gini kan live. Ya kan? Jadi ditonton ribuan orang. Kan kalau saya ngomong gitu. Janji Tuhan hebat nggak? Hebat. Jadi orang yang di situ tuh, yang nonton di luar itu tuh, dia bilang, jemaat hebat ya. Saya bilang, janji Tuhan hebat nggak? Terus semua diem. Mereka pengen nangis loh. Kesiannya Gilbert ya. Khotbah udah semangat, jemaatnya cuma melongo, nggak jelas. Tolonglah saudara. Kalaupun saudara nggak mau tolong saya, minimal supaya asik di tayangannya gitu. Janji malaikat Tuhan Gabriel kepada Maria seru nggak? Hebat nggak? Hebat. Yang tadi dihapus yang nggak jawab, ya, diedit supaya kelihatannya bagus. Yang ini dipakai. Ini kayaknya setelah saya ulangi kedua nih kayaknya lebih keren. Janji malaikat Tuhan kepada Maria hebat nggak? Bagus. Yang ini bagus. Yang tadi juga nggak usah. Tadi hebatnya lemes. Aduh. Saya tuh kadang-kadang kalau khotbah di gereja lain tuh stres loh. Nggak bisa diatur. Kalau jemaat tuh kompak gitu. Walaupun mulainya nyebelin saya, tapi ketika saya ngomong tuh nyambut gitu. Janji malaikat Tuhan kepada Maria dahsyat nggak? Janji malaikat Tuhan kepada Maria luar biasa nggak? Bayangkan anak yang dalam kandunganmu yang maha tinggi, wah segala macam. Tapi apa yang terjadi? Klik. Kata Maria kepada malaikat itu, bayangkan ayat 33 aja bilang apa? Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaan tidak akan berkesudahan. Bu, yang ibu paling senang tuh apa sih bu? Bu,
Ya, edit lagi yang ini. Bu, yang ibu-ibu paling senang apa sih, Bu? Hah? Bu, yang ibu-ibu paling senang apa sih, Bu? Boleh nggak saya tebak, Bu? Kalau benar angkat jempol ya, Bu ya. Yang ibu-ibu paling senang itu janji. Betul nggak, Bu? Walaupun suami saudara udah berkali-kali membuktikan tidak menggenapi janjinya. Pak, masalah bisa menggenapi atau tidak nomor 2, Pak. Yang penting janji dulu, Pak. Memang sama istri itu kadang-kala lebih baik minta maaf daripada minta izin, Pak. Jadi janji dulu. Saya mungkin seminggu ini nggak pulang karena saya lagi menggali tambang. Nanti kalau pulang, saya beliin kalung 400 kilo. Itu kalung apa rantai kapal, Pak? Bukan, Pak. Maksud saya, istri itu perlu dijanjiin, Pak. Tapi genapi, Pak. Kalau tidak menggenapi, bukan laki-laki. Kambing itu dipegang buntutnya, laki-laki dipegang perkataannya. Saya khotbah di gereja lain gak ditepokin kalimat itu. Gak bermanfaat, tapi di Glow itu bermanfaat. Kambing yang dipegang buntutnya, laki-laki yang dipegang perkataannya. Pak, dengar kalimat ini, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Ibu-ibu yang tertawa, ibu-ibu yang tertekan. Yang selama ini dijanjiin tapi gak ditepati. Wanita itu selalu membutuhkan apa? Janji. Karena laki-laki itu harusnya menepati janji. Laki-laki yang tidak menepati janji mulai besok pakai rok. Tak pantaslah kau disebut laki-laki. Ada bapak-bapak yang nanti saya. Ini pasti tukang bohongin bininya. Dia berarti belum menerima kesukaan besar. Bayangkan Maria dapat janji-janji yang luar biasa. Yang janji siapa, saudara? Yang janji siapa? Tuhan. Yang janji siapa? Tuhan. Lewat malaikat Gabriel. Yang janji siapa? Kalau Tuhan yang janji artinya apa? Pasti digenapi. Tuhan sudah kasih janji. Tapi apa kata Maria? Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena kembali apa, saudara? Pertanyaan. Sama-sama bilang sama saya pertanyaan. Kesimpulan kita tadi, orang yang belum menerima kesukaan besar, hidupnya akan selalu penuh tanda tanya. Saya nggak mau tahu apakah engkau masih muda, apakah engkau seorang istri, engkau seorang suami, engkau single mother, engkau single father, apakah engkau seorang pensiunan. Tapi kalau engkau penuh dengan pertanyaan, saya kasih tahu hidupmu susah. Hidupmu berat. Dan sebagai gembala saya tidak rela engkau pulang dari gereja sebelum kau terima kesukaan besar di Natal ini. Sehingga hidupmu tidak ada pertanyaan lagi. Hidupmu percaya Allah Immanuel menyelesaikan segala-galanya bagi hidupku. Katakan amin. Tapi dengan sabarnya sang counselor agung, wonderful counselor, ayat 35 bilang apa? Jawab malaikat itu kepadanya, kepala batu kamu ini. No. Dengan sabarnya. That's why we call him wonderful counselor. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kepalkan tangan kanan saudara, sama-sama bilang sebab bagi Allah. Sebab bagi Allah. Sebab bagi Allah
Tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa kita tidak ada pertanyaan lagi? Kenapa kita tidak ada kebimbangan lagi? Kenapa kita tidak ada kekhawatiran lagi? Kenapa kita tidak ada keraguan lagi? Karena kita menyembah Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Katakan amin. Pak, engkau yang sedang menghadapi pergumulan, engkau yang sedang menghadapi kekecewaan, engkau yang menghadapi tekanan, jangan terus pandang masalahmu, jangan terus pandang persoalanmu, jangan terus pandang kekecewaanmu, jangan terus pandang badai yang sedang menerpa hidupmu, tapi angkat wajahmu dan pandang kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya tidak ada batasnya. Tekanan demi tekanan boleh terjadi, tapi tangan Tuhan yang mengangkat engkau akan memberikan kemenangan gilang gemilang yang sujud. Katakan amin. Apa yang terjadi ketika Maria terima firman Tuhan ini sebagai rema? Kata Maria, masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Sesungguhnya doa saya, bukti saudara menerima kesukaan besar di ibadah Natal yang berbahagia ini. Baik saudara ada di gereja maupun saudara yang di rumah masing-masing. Saudara yang mungkin di belakang trali besi. Saudara-saudara yang mungkin sedang ada di rumah-rumah sakit. Saudara-saudara yang sedang mungkin ada di masa-masa yang sukar. Saya cuma mau ingatkan buat saudara, biarlah kita terima seperti Maria terima. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataan itu. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada. Jemaat sekalian yang menerima dengan sukacita firman Tuhan dalam ibadah perayaan Natal di hari Natal yang kudus ini. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. No more question. Tidak ada lagi pertanyaan. Apapun yang terjadi aku hamba Tuhan. Karena aku hamba Tuhan aku dibela. Karena aku hamba Tuhan aku dikuatkan. Karena aku hamba Tuhan aku diberi jalan keluar. Karena aku hamba Tuhan aku akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu izinkan saya menyimpulkannya. Klik. Natal tidak dapat dipisahkan dari kesukaan besar. Kalau kita merayakan Natal dan kita tidak menerima kesukaan besar, something is wrong. Bukan Tuhannya yang salah. Tapi pertanyaan kita yang terlalu banyak. Saya berdoa supaya setiap saudara pulang dari ibadah Natal ini berkata, saya menerima jawaban. Jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar telah lahir bagimu juru selamat. Immanuel adalah jawaban buat kita. Jawaban atas segala pertanyaan, keraguan dan kekhawatiran kita. Karena jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Klik. Saya simpulkan dengan ini. Maria mendapat kesukaan besar. Yang pertama, kesukaan besar yang tidak terlepas dari masalah dan persoalan. Masalah dan persoalan bukan alasan bahwa kita tidak menerima kesukaan besar. Tuhan tidak mengangkat masalah Maria. Tuhan tidak angkat persoalan Yusuf. Tuhan tidak angkat persoalan gembala-gembala. Tapi di atas persoalan ada kesukaan besar. Kapan kita tahu kita sudah menerima kesukaan besar? Waktu di tengah persoalan kita bisa bersemangat. Di tengah persoalan kita bisa beriman. Di tengah persoalan kita tetap bisa menyembah Tuhan. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Engkau tidak perlu berdoa supaya masalahmu diangkat. Pak, jangan berdoa supaya masalahmu diangkat. Tapi berdoalah supaya engkau kuat dan merebut kemenangan-kemenangan yang dahsyat yang Tuhan sediakan bagimu. Katakan amin. Yang kedua, saya pelajari Maria mendapat kesukaan besar. Kesukaan besar yang nilainya ada pada iman dan pengalaman rohani. Karena justru di balik perjuangan-perjuangan yang berat, kita mendapat pengalaman rohani yang hebat. Tahukah saudara? Waktu saudara sukses. Waktu saudara apa? Waktu saudara apa? Engkau tidak bisa bedakan mana teman dan mana musuh. Ketika engkau sukses, semua orang di depanmu shalom, glory,
Engkau tahu sahabat yang sejati justru ketika engkau di tengah badai. Setuju? Ada orang-orang yang pernah engkau tolong, tapi ketika engkau susah, engkau telepon dia. Nomor telepon yang Anda putar acuh karena lu lagi susah. Padahal waktu lu kaya, tiap hari ada WA. Selamat pagi. Jangan lupa minum kopi. Tuhan itu baik. Tuhan memang baik, lunya yang nyebelin. Setuju? Justru lewat pergumulan-pergumulan yang keras dalam hidup, kita bisa melihat Tuhan adalah kebanggaan kita. Kita bisa melihat dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Dan kita bisa lihat orang-orang munafik dan orang-orang tulus. Sehingga kebanggaan kita dalam kesukaan besar adalah iman dan pengalaman rohani. Orang-orang yang hidupnya hanya biasa-biasa, tidak mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang hebat. Justru di balik tantangan yang berat akan keluar emas murni di hadapan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang iman. Sama-sama bilang pengalaman rohani. Yang ketiga, Maria mendapat kesukaan besar. Kesukaan besar yang berbeda dari apa yang dunia janjikan tentang kesenangan. Yesus bilang, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Karena yang dunia berikan, yang dari luar menutupi yang di dalam. Makanya saya mau ingatkan saudara. Akhir tahun anak Tuhan menghabiskannya di gereja. Gak ada yang bilang amin. Niat saudara udah jahat nih. Akhir tahun anak Tuhan menghabiskan waktunya di gereja. Anak Tuhan akhir tahun menghabiskan waktunya di gereja. Anak Tuhan bukan menghabiskan waktunya di klub. Anak Tuhan menghabiskan waktunya bukan dengan minum mabuk. Anak Tuhan bukan menghabiskan waktunya di pesta-pesta. Saya tidak bilang itu jahat, tapi yang saya mau bilang sama saudara, waktunya kita bersyukur. Nggak ada yang bilang amin lagi. Waktunya kita bersyukur. Karena kalau kita mau jujur sepanjang tahun, banyak kali kita dalam keadaan terjepit, tapi selalu Tuhan yang tolong kita. Kalau kita bisa ada, berdiri di akhir tahun nanti, itu semua karena Tuhan. 1 Januari memulai tahun semua kembali ada di gereja. Kalaupun sudah ada yang liburan, sudah ada yang di luar kota, sudah ada yang di luar negeri, ikuti ibadah online. Dan saudara-saudara mengikuti online. Ketika akhir tahun, awal tahun, semua ada di hadirat Tuhan. Minimal kita bersyukur. 1 Januari di gereja kita menerima perjamuan kudus. 1 Januari di gereja kita akan mengambil ayat firman Tuhan. Ayat emas, ayat pegangan. Orang kritik, masa ayat pegangan? Daripada lu aneh-aneh. Buat saya tetap firman Tuhan menjadi bimbingan yang paling utama. Kita tidak menjadikan ayat firman Tuhan itu pegangan seperti nujum gitu. Tapi kita percaya itu rema Tuhan buat kita. Dia berbicara lewat firman-Nya. Dia kuatkan kita oleh kasih anugerah-Nya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena yang dunia berikan itu hanya tipu-tipu. Yang dari luar menutupi yang ada di dalam. Selesai semua pesta yang ada kekosongan. Tapi setelah penyembahan yang ada sukacita yang melimpah. Yang dunia tidak bisa berikan buat kita. Yang sejak katakan amin. Berarti hari ini kita simpulkan. 1. Kesukaan besar yang tidak terlepas dari masalah dan persoalan. 2. Kesukaan besar yang nilainya ada pada iman dan pengalaman rohani. Yang ketiga, kesukaan besar yang berbeda dari apa yang dunia janjikan tentang kesenangan. Karena kesenangan hanya dari luar menutupi dari dalam. Dan setelah semuanya ada kekosongan. Makanya tingkat kesenangan dunia makin lama makin menakutkan. Orang-orang yang merokok tadinya sebungkus sehari. Lama-lama 1 slop 1 hari.
Orang yang tadinya merokok, lama-lama nge-vape. Orang yang nge-vape, lama-lama narkoba. Kenapa? Karena dunia mendatangkan rasa nagih. Dunia mendatangkan rasa apa? Nagih. Orang tadinya minum 1 gelas, lama-lama minum 1 botol. Lama-lama minum 3 botol. Lama-lama botolnya yang minum dia. Karena kesenangan dunia sifatnya nagih. Tadinya kau cuma goda perempuan. Lama-lama kau booking perempuan. Lama-lama kau hidup sama perempuan itu. Gak usah marah sama saya Pak, sadar. Iya ada bapak-bapak ngeliatin saya gini. Dikasih tahu. Pertama-tama kau lihat keadaan gak menyenangkan, kau marah. Lama-lama seperti minum obat, 3 kali sehari marah. Kalau dia gak marah demam dia. Hari ini saya mau bilang, iblis itu nagih, tapi anak Tuhan dipuaskan. Damai sejahtera di tengah badai. Makanya Ayub menyebut Tuhan sebagai the author of songs in the night. Sebagai pencipta yang menciptakan pujian di waktu malam. Bukankah malam menggambarkan kesedihan? Bukankah malam menggambarkan situasi yang sukar? Tapi dia memberikan puji-pujian. Puji-pujian yang membuat kita kuat, membuat kita semangat, membuat kita melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Yang saja katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Maria mendapat kesukaan besar. Satu kesukaan besar yang tidak terlepas dari masalah dan persoalan. Karena dia sendiri sebagai wonderful counselor. Kesukaan besar yang nilainya ada pada iman dan pengalaman rohani. Sehingga kita makin bertumbuh, makin dewasa, makin bijak. Dan makin berhikmat. Kesukaan besar yang berbeda dari apa yang dunia janjikan. Tentang kesenangan. Karena kesenangan yang dari luar menutupi yang dari dalam. Tetapi kesukaan yang dari dalam terpancar keluar. Mengatasi segala-galanya. Dan yang keempat, yang terakhir. Kesukaan besar yang baru bermakna dan dirasakan ketika dijalani dengan semangat dan keberanian. Tuhan sudah memberikan kesukaan yang besar bagi Maria. Tetapi sampai Maria menjalaninya dengan semangat. Yang ada masih pertanyaan. Tuhan sudah memberi kesukaan yang besar buat Yusuf. Tapi sampai Yusuf masih ada dalam kebimbangan. Sampai Yusuf masih ada dalam berbagai pertanyaan. Yusuf tidak bisa menerimanya. Tapi waktu dia putuskan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Baru dia lihat. Di tengah apapun yang dialami. Kesukaan besar terus terjadi. Sebentar lagi kita akhiri tahun. Dan sebentar lagi kita akan masuki tahun 2025. Dari gereja kita sudah mempersiapkan buku. Renungan harian setahun bertahan bersama Yesus setiap hari. Karena buat kita 2025 sebagai the year of resilience. Tahun bertahan. Bertahan resilience itu seperti elastis. Ditarik mundur ke belakang. Kita bertahan bukan bodoh. Kita bertahan, kita mempersiapkan diri. Dan waktu dilepas kita melesat dahsyat dan luar biasa. 2025 Tuhan menyediakan kesukaan besar. Sementara orang dunia sedang berpikir ekonomi goyang, politik goyang, situasi hidup goyang. Tidak sedikit orang bertambah stres. Dolar 16.000, inilah itulah semuanya goyang. Tapi hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, kita menerima kesukaan besar. Satu, kesukaan besar yang membuat kita tetap hidup dalam kasih. Kesukaan besar yang membuat kita tetap semangat. Kesukaan besar yang tetap membuat kita kuat. Dan kesukaan besar yang menuntun kita masuk dalam rencana Tuhan. 2025 adalah tahun yang penuh kemuliaan Tuhan. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya undang kita semua bangkit berdiri.